Ya, halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Om Yunus hari ini. Ya, untuk bulan ini ada hadiah buat kalian yang rajin, yang absen di komentar YouTube ini, dan nanti yang memberikan ayat hafalan, mengirim ayat hafalannya akan mendapat hadiah ini di akhir bulan. Poin terbanyak akan mendapat hadiah ini apa? Puzzle 3 dimensi. Ya, ini hadiahnya ya. Jangan lupa untuk absen dulu di kolom komentar. Yuk, mari bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan saat ini. Haleluya Tuhan. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini pun bersama-sama memuji Engkau Tuhan, berkati mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Shalom adik-adik. Siapa di sini mau jadi anak bijak?
Apa itu bijak? Anak yang bijaksana, anak yang penuh hikmat dari Tuhan. Yuk kita nyanyi pujian ini, ku mau jadi anak bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Buka hati sehingga kita bisa berkonsentrasi mendengar firman Tuhan. Mari buka hatimu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari buka hatimu, kita mau mendengar firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis.
anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Buka hati kami sehingga kami menjadi pendengar-pendengar firman dan pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik ingat lagu tadi? Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Nah, hari ini Om Yunus mau cerita tentang seorang yang punya hikmat dan bijaksana. Siapa dia? Adik-adik, Raja Daud adalah seorang anak Tuhan yang hebat. Selama pemerintahannya Israel tumbuh 10 kali lebih besar daripada kerajaan yang dipimpin raja pertama, Raja Saul. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sekarang Daud sudah memerintah lebih lama. Daud sudah menjadi tua. Daud sudah lelah dan sakit. Hidupnya sudah tidak lama lagi adik-adik. Dan salah satu dari anak Daud itu punya banyak anak laki-laki. Salah satunya yang bernama Adonia berkata kepada orang-orang Israel bahwa dia sekarang akan menjadi raja. Walaupun namanya Adonia adalah Tuhanku adalah Allah. Adonia bukanlah seorang yang baik. Dia pengen jadi raja. Dia mencoba mencuri tahta dan dia mau mengambil tahta ayahnya Daud yang lemah. Dan dia mau punya rencana jahat untuk merebut tahtanya Daud. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ada istri Daud namanya Batsheba. Istri Daud yang tahu bahwa Salomo adalah anak laki-lakinya yang akan menjadi raja, bukan Adonia, tetapi adalah Salomo yang akan menggantikan raja. Nah, walaupun dia sakit, Daud mengumpulkan para pemimpin dan mengumumkan bahwa dia akan menjadikan Salomo sebagai raja Israel. Jadi ketika Daud masih sakit, dia masih hidup, dia kumpulkan orang-orang, dia mengumumkan bahwa yang akan menjadi raja itu bukan Adonia, bukan yang lain, tetapi yang menggantikan raja dirinya adalah Salomo, anak Batsheba. Salomo tidak menemui kesulitan berhadapan dengan Adonia, sebab orang-orang Israel lebih percaya kepada Daud. Daud mengatakan kepada mereka bahwa Salomo adalah anak yang terpilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Dan segera setelah mengangkat pengangkatannya, ketika Salomo diangkat Tuhan menjadi raja, Daud pun meninggal. Dan sebelum Daud meninggal, dia berkata kepada Salomo, adik-adik, agar Salomo taat kepada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik. Dan supaya Salomo melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, Daud itu berkata kepada Salomo dengan nasihat-nasihat yang sangat baik. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Ini menarik adik-adik. Ketika malam tiba, Salomo pada waktu itu belum tidur. Suatu malam Salomo bermimpi. Kemudian setelah dia tertidur, dia bermimpi. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Salomo. Dan Tuhan berfirman. Firman-Nya apa? Begini bunyinya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jika hal itu terjadi padamu, apa yang akan kamu minta? Salomo disuruh Tuhan minta apapun kepada Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik disuruh minta kepada Tuhan, minta apapun, mau minta apa? Hah? Ada yang minta helikopter, minta pesawat terbang, minta apa lagi? Mainan? Apa yang Salomo minta pada waktu itu? Salomo tidak minta yang aneh-aneh, adik-adik. Salomo meminta hikmat untuk menjadi raja.
Permintaan seorang raja yang muda itu menyenangkan hati Tuhan. Salomo mendapatkan apa yang dimintanya, tetapi Tuhan juga menjanjikan kekayaan yang besar dan kehormatan kepadanya. Salomo diberikan hikmat menjadi orang yang bijak. Nah, kebijaksanaan hikmat Salomo diuji pada waktu itu. Tak memerlukan waktu lama bagi orang-orang untuk menemukan hikmat Salomo. Suatu hari adik-adik, ada 2 orang perempuan, ibu-ibu yang berebut seorang bayi. Jadi ada 2 orang ibu-ibu yang berebut bayi. Dan yang satu itu menukarkan bayinya, karena salah satu bayinya mati, dia menukarkan bayinya menjadi miliknya. Nah, jadi mereka saling mengaku, itu anakku yang hidup, itu anakku yang hidup. Dia yang satu berkata, itu bukan anakmu, anakmu sudah mati, anakkulah yang hidup. Jawab mereka saling berdebat. Jadi mereka membawa persoalan itu kepada Raja Salomo. Adik-adik tahu bagaimana cara memutuskannya? Menarik sekali. Salomo memiliki hikmat yang luar biasa. Kemudian ketika mereka sedang berebut, Raja Salomo berkata, ambilkan aku pedang. Jadi mereka membawa sebuah pedang ke hadapan Raja Salomo. Apa yang kamu pikirkan tentang rencana raja dengan pedang itu, adik-adik? Raja minta pedang di depan mereka. Nah, dan raja berkata, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan yang setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Bawa ke sini, dipenggal saja anaknya, yang satu diberikan ke satu orang dan yang lainnya diberikan kepada satu orang itu. Kemudian ibu dari bayi yang hidup itu berkata, ya Tuanku, berikanlah bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Nah, adik-adik, lewat peristiwa itu Salomo jadi tahu siapa ibu sebenarnya. Maka raja berkata, berikanlah bayi itu yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dialah ibunya. Semua orang Israel mendengar keputusan itu dan mereka memberikan penghormatan yang luar biasa kepada raja. Mereka melihat hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Salomo tahu ibunya yang mempunyai belas kasihan kepada bayi itu adalah ibu bayi yang hidup itu. Maka Tuhan berikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo menjadi raja yang bijak. Oke, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita buka Alkitab kita, ambil Alkitabnya sebagai ayat hafalan. Jangan lupa untuk mendapat hadiah di akhir bulan, yaitu puzzle 3 dimensi, jembatan yang bagus tadi. Itu absen dulu di komentar, kemudian kirim video ayat hafalan. Ayat hafalannya di Amsal 6 ayat 6. Sudah ketemu? Amsal 6 ayat 6. Ya, Amsal 6 ayat 6 bunyinya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu, kami rindu menjadi orang yang bijak dan menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, orang tua kami, guru kami dalam berkat Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, bebaskan dari corona. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.